Di dalam keheningan pedok yang dingin, jauh dari sorak-sorai ribuan penggemar di Mandalika, sebuah kesepakatan rahasia sedang diketik. Bagi banyak orang, Veda Ega Pratama adalah pahlawan baru, seorang anak ajaib yang memecahkan rekor poin di Asia Talent Cup dan membuat dunia menoleh ke arah Indonesia. Namun, bagi para petinggi Honda di Tokyo, Veda bukan sekedar pembalap. Dia adalah aset yang terlalu berharga untuk dibiarkan bebas. Ada sebuah ketakutan yang menjalar di koridor manajemen Honda, rival bebuyutan mereka tepat di depan mata. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pengumuman masa depan Veda seolah tertahan? Mengapa ada kesan bahwa Honda sedang mengunci pembalap muda ini dengan rantai yang sangat kuat? Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyuman tenang Veda di atas podium, ada sebuah drama kontrak yang sangat intens, melibatkan celah hukum dari Dorna, tekanan dari Red Bull, dan ambisi besar tim pabrikan yang tidak ingin kehilangan muka. Sebuah pertanyaan besar mulai menghantui pedok. Apakah Honda sedang menyelamatkan karir Veda, atau mereka justru sedang membangun sebuah penjara emas yang bisa mematikan momentumnya? Kita akan masuk ke dalam ruang gelap diplomasi balap motor dunia, di mana satu tanda tangan bisa berarti segalanya, dan tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelah itu. The Red Bull Temptation, rivalitas dua raksasa. Ketegangan dimulai ketika Veda menginjakan kaki di tanah Eropa untuk bertarung di Red Bull Rookies Cup. Disinilah situasi menjadi sangat rumit bagi Honda. Perlu dipahami, Red Bull Rookies Cup adalah taman bermain bagi KTM. Setiap pembalap di sana menggunakan mesin KTM RC250R yang liar dan bertenaga. Masalahnya, Veda adalah anak kandung Honda dari Astra Honda Racing Team. Melihat Veda tampil dominan di atas motor KTM adalah mimpi buruk bagi para petinggi Honda di Jepang. Bayangkan, aset masa depan Anda sedang dilatih dan dipoles oleh musuh bebuyutan Anda sendiri. Namun di dalam pedok, bisikan mulai menyebar. Pihak KTM melalui Aki Ajo, sang pencari bakat legendaris, mulai melirik performa Veda. Mereka melihat seorang remaja yang tidak gentar bertarung di tikungan-tikungan cepat Eropa. Ada rumor yang sangat kuat bahwa agen-agen pencari bakat dari kubu Oren mulai mendekati lingkaran dalam Veda. Mereka menjanjikan jalan tol menuju Moto3 melalui tim KTM yang jauh lebih kompetitif dibandingkan Honda NSF 250RW saat ini. Honda tahu, jika mereka tidak bergerak cepat, Veda bisa saja berpindah haluan. Tekanan ini membuat manajemen Honda Tim Asia mulai menyusun strategi defensif. Mereka tidak hanya memberikan kontrak, mereka memberikan sekat yang memastikan tidak ada celah bagi merek lain untuk menyentuh Veda. Tapi ternyata, ancaman dari rival bukan satu-satunya masalah yang dihadapi. Ada tembok besar yang dibangun oleh federasi yang hampir saja menghancurkan impian ini secara total, di balik gerbang tertutup. Mengapa Honda begitu agresif melakukan lockdown terhadap kontrak Veda? Jawabannya ada pada detail kecil yang jarang dibahas publik. Honda sedang belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka pernah kehilangan talenta besar karena manajemen yang lambat. Kali ini, kontrak Veda dirancang dengan klausul yang sangat ketat. Beberapa sumber internal membisikkan bahwa kontrak ini tidak hanya mengikat Veda di lintasan balap, tapi juga membatasi pergerakannya di luar balapan. Honda ingin memastikan bahwa citra Veda adalah citra Honda seutuhnya. Namun, ada resiko besar di balik strategi ini. Jika Honda gagal menyediakan motor yang kompetitif di kelas Moto3, Veda akan terjebak dalam kontrak yang sulit diputus. Bayangkan seorang pembalap dengan talenta juara dunia, namun harus berjuang di papan tengah karena mesin yang kalah cepat. Beberapa pengamat bahkan mulai membandingkan situasi ini dengan apa yang dialami Fabio Quartararo atau Marc Marquez sebelum mereka memutuskan hengkang. Perbedaan utamanya, Veda masih sangat muda. Tekanan psikologis ini mulai terasa di garasi. Ada keraguan yang menyelimuti manajemen. Apakah Veda siap memikul beban sebagai satu-satunya tumpuan harapan Honda dari Asia Tenggara? Atau apakah kuncian kontrak ini justru akan menjadi beban mental yang terlalu berat baginya? Tapi ternyata, ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di tikungan berikutnya. Sesuatu yang berhubungan dengan aturan main di dunia balap motor internasional. The Dorna Loophole. Permainan celah hukum. Semua rencana besar Honda hampir saja berantakan karena regulasi usia yang sangat ketat dari Dorna Sports. Setelah insiden tragis di kategori junior beberapa tahun lalu, Dorna menetapkan batas usia minimal 18 tahun untuk masuk ke Moto3. Veda Ega Pratama secara teknis belum memenuhi syarat tersebut. Tanpa izin khusus,
Veda harus menunggu bertahun-tahun di kelas junior. Sebuah masa tunggu yang bisa membunuh insting balapnya. Disinilah manuver politik Honda dimulai. Ada klausul prestasi luar biasa yang bisa memberikan pengecualian. Namun untuk mendapatkan pengecualian itu, Veda harus berada di posisi 3 besar klasmen akhir Red Bull Rookies Cup atau Junior GP. Ketegangan memuncak di setiap seri balapan. Setiap poin menjadi sangat krusial. Jika Veda gagal mencapai target tersebut, seluruh struktur kontrak yang telah dibangun Honda akan runtuh. Dorna tidak akan memberikan ampun hanya karena status Veda sebagai idola di Indonesia. Media-media mulai berspekulasi. Apa rencana cadangan Honda jika izin ini ditolak? Muncul desas-desus bahwa Honda sempat menyiapkan skenario pengasingan bagi Veda di kejuaraan domestik Jepang sebagai langkah darurat. Hingga satu insiden di tikungan tajam di seri terakhir mengubah segalanya. Sebuah momen yang membuat seluruh pedok menahan napas. Ternyata, tiket emas itu berhasil didapatkan, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Perang internal di garasi. Veda Ega masuk ke Moto3 bukan ke ruang kosong. Dia masuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Taiyo Furusato, pembalap Jepang yang dipromosikan ke Moto2. Ini menciptakan dinamika yang sangat panas di dalam tim Honda Tim Asia. Hiroshi Ayoma, sang manajer tim, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Honda Jepang dan pasar besar Indonesia. Di dalam pedok, bisikan mulai menyebar bahwa ada faksi yang lebih menginginkan pembalap Jepang untuk tetap mendominasi struktur tim. Veda kini berada di bawah bayang-bayang kesuksesan Furusato dan juga ekspektasi yang ditinggalkan oleh Mario Aji. Standar yang ditetapkan sangat tinggi. Beberapa mekanik senior di tim tersebut bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa gaya balap Veda yang agresif harus dirombak total agar cocok dengan karakter motor Honda yang sangat presisi dan sulit dikendalikan. Ada ketegangan antara mekanik yang sudah lama bekerja dengan gaya pembalap Jepang dan tim teknis yang ingin menyesuaikan motor dengan gaya wild milik Veda. Masalah internal ini tidak pernah ditampilkan di depan kamera, namun suhu di garasi Honda Tim Asia menjelang musim baru ini sudah mencapai titik didih. Dan yang membuat semuanya semakin panas adalah rumor tentang siapa yang sebenarnya membiayai kursi Veda di kelas dunia ini. Mesin yang menentukan nasib. Banyak penggemar yang tidak sadar bahwa motor Honda NSF 250 RW yang akan digunakan Veda di Moto3 saat ini sedang mengalami krisis performa dibandingkan motor KTM dan gas-gas. Di kelas Moto3, aerodinamika dan kecepatan puncak adalah segalanya. Namun, selama 2 musim terakhir, Honda tertinggal jauh dalam hal akselerasi keluar tikungan. Veda kini terjebak dalam sebuah ironi. Dia dikunci oleh tim pabrikan terbesar di dunia, namun mesin yang diberikan mungkin tidak cukup kuat untuk membawanya ke podium juara. Inilah risiko terbesar dari lockdown kontrak tersebut. Jika Veda tidak mampu menembus 10 besar di musim pertamanya, publik akan mulai mempertanyakan apakah keputusan Honda menguncinya adalah langkah yang benar. Upgrade mesin yang dijanjikan oleh Honda Racing Corporation atau HRC seringkali datang terlambat. Beberapa analis teknis di pedok menyebut bahwa Honda terlalu fokus pada perbaikan motor MotoGP mereka, sehingga riset untuk Moto3 terbengkalai. Veda kini harus mengandalkan bakat murninya untuk menutupi kekurangan teknis motornya. Namun, apa yang terjadi setelah race perdana nanti akan menentukan apakah Veda adalah sang penyelamat bagi Honda atau justru korban berikutnya dari sistem yang kaku. Pertaruhan harga diri. Kita sekarang berada di ambang era baru. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar bocah dari Gunung Kidul yang bermimpi jadi pembalap. Dia adalah pion utama dalam papan catur raksasa antara Honda, KTM, dan Dorna. Keputusan Honda untuk mengunci Veda adalah sebuah pertaruhan harga diri yang luar biasa besar. Jika Veda sukses, Honda akan dipuji sebagai jenius yang berhasil mengamankan talenta terbaik dunia. Namun jika dia gagal, Honda akan dituduh telah menghancurkan masa depan salah satu talenta paling menjanjikan di Asia. Di balik sorotan kamera, ada ketegangan yang tidak pernah ditampilkan kepada publik. Dan malam itu, semuanya pecah dalam pertemuan tertutup di kantor pusat HRC. Mereka tahu seluruh mata fans Indonesia tertuju pada mereka. Tekanan sosial dari netizen dan ekspektasi jutaan orang menjadi faktor yang sangat berat. Tapi ada satu detail yang tidak pernah diungkap ke publik hingga saat ini. Kontrak Veda kabarnya memiliki opsi perpanjangan otomatis yang sangat panjang, yang berarti dia benar-benar menjadi milik Honda untuk waktu yang lama. Tapi ternyata itu baru awal dari masalah yang lebih besar. Karena di dunia balap,
kontrak hanyalah selembar kertas. Performa di atas aspal adalah kenyataan yang sebenarnya. Masa depan yang terbelenggu? Sekarang, mesin sudah dipanaskan. Veda Ega Pratama berdiri di grid start kelas Moto3, mengenakan warna kebesaran Honda Tim Asia. Kontrak sudah ditandatangani, segel sudah dikunci. Tidak ada jalan kembali. Dunia akan segera melihat apakah kuncian Honda ini akan menjadi landasan pacu yang membawa Veda terbang ke kelas MotoGP atau justru menjadi beban yang menyeretnya ke bawah. Banyak yang percaya bahwa Veda memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk menghancurkan semua tekanan itu. Tapi di pedok MotoGP tidak ada yang pasti. Sebuah kesalahan kecil, sebuah cedera, atau kegagalan teknis bisa mengubah pahlawan menjadi pecundang dalam sekejap. Dan yang membuat semuanya semakin menegangkan adalah sebuah rumor yang menyebutkan bahwa KTM masih terus memantau situasi Veda, menunggu saat yang tepat jika terjadi keretakan dalam hubungan Veda dan Honda. Ternyata, ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di tikungan berikutnya. Apakah Veda akan menjadi Marc Marquez baru bagi Honda, atau dia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah balap Indonesia? Hanya waktu dan aspal sirkuit yang akan menjawabnya. Namun yang jelas, pedok Moto3 tidak akan pernah sama lagi setelah anak ini datang dengan membawa beban sebuah bangsa di pundaknya.